Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eksponen pada fase E di kelas 10 SMK. Baik, untuk definisinya, eksponen atau bilangan berpangkat adalah cara singkat untuk menulis perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A ini disebut dengan basis dan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, sebagai contoh, misalnya 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3 berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Begitu pula dengan 4 pangkat 10, berarti perkalian 10 sebanyak 4 kali, yaitu sama dengan 10. Itu adalah contoh dari eksponen. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat eksponen? Nah, ada beberapa sifat-sifat yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Kurang lebih ada 8 sifat. Salah satunya misalnya untuk sifat pangkat apabila eksponennya sama berbeda tapi bilangannya sama, misalnya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N dan seterusnya. Selanjutnya ada juga pangkat bilangan negatif yang bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Selanjutnya A pangkat 0 sama dengan 1. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sifat-sifat eksponen di sini ada 3 jenis ya, perkalian, pembagian, dan dalam bentuk pangkat gitu. Baik, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa eksponen ini adalah sama aja dengan perpangkatan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada A pangkat N. Nah, A pangkat N ini kalau kita uraikan maka menjadi A kali A kali A sampai N kali ya. Nah, karena di sana pangkatnya adalah N. Nah, N ini yang disebut dengan eksponen atau pangkatnya. Sedangkan A itu adalah bilangan yang dipangkatkannya. Nah, misalnya kalau di sini ada bentuk A pangkat 3, berarti A kali A kali A. A-nya ada berapa? Ada 3, betul sekali ya. Nah, selanjutnya A di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 3 di sana adalah pangkat begitu ya. Ini adalah definisi dari eksponen. Lanjut kita masuk ke sifat-sifatnya. Misalnya di sini sifat yang pertama ya. Misalnya A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, apabila bilangan pokoknya sama, itu kesana sama ya, bilangan pokoknya A. Maka nanti X dan Y sebagai pangkat tinggal dijumlahkan saja. Berarti A pangkat X ditambah Y. Contoh, misalnya A pangkat 2 kali A pangkat 3. Maka di sini pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5 begitu. Mudah ya, tinggal ditambahin saja pangkatnya atau bentuk eksponennya. Selanjutnya yang kedua, sekarang ada bentuk pembagian. Misalnya A pangkat X dibagi A pangkat Y. Nah, maka kalau tadi perkalian ditambah pangkatnya, kalau sekarang X dan Y-nya ini tinggal dikurangi saja. Berarti menjadi A pangkat X dikurangi Y. Contoh, misalnya A pangkat 7 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 7 dikurangi 5. Nah, ini tinggal dikurangi saja ya, yang atas dikurangi yang bawah. Jadi A pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga, ada sifat dari pangkat gitu ya. Misalnya pangkatnya pangkat negatif. Nah, misalnya A pangkat negatif X. Nah, bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat X. Jadi pangkat negatifnya jadi hilang, tapi jadi di bawah per begitu. Contoh, misalnya di sini ada 2 pangkat negatif 3. Dirubah dengan sifat tersebut menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, negatifnya jadi hilang ya, tapi di bawah 1 per. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, jadi
2 pangkat negatif 3 nilainya sama dengan 1/8. Selanjutnya sifat nomor 4 yaitu A pangkat X dipangkatkan lagi Y. Nah ini namanya perpangkatan ganda ya. Apabila ada bilangan yang dipangkatkan sampai double begitu, berarti pangkatnya tinggal berlaku dikalikan. Berarti jadi A pangkat X kali Y begitu. Contoh A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya menjadi A pangkat 2 kali 3. Nah itu tinggal dikalikan saja sehingga menjadi A pangkat 6 gitu. Nah ini baru 4 sifat yang kita jelaskan di video ini ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ini soal yang nomor 1 ya. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3 y pangkat negatif 4 z pangkat negatif 6 dibagi atau per 84x pangkat negatif 7 Y pangkat negatif 1 dan Z pangkat negatif 4. Bagaimana caranya? Kita gunakan sifat-sifat yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada per, ada pembagian, berarti kita gunakan sifat di pembagian. Nah, mula-mula koefisiennya yaitu 7/84 kita pisah-pisah supaya mudah ya. Koefisien, lalu setiap variabel juga kita pisah-pisahkan. Di sana ada x pangkat 3 per x pangkat negatif 7, lalu variabel y-nya y pangkat negatif 4 per y pangkat negatif 1 juga dipisahkan. Selanjutnya ada z pangkat negatif 6 per z pangkat negatif 4. Ini biar mudah saja kita pisah-pisahkan ya. Selanjutnya setelah itu 7/84 kita sederhanakan menjadi 1/12 ya. Atas dan bawah dibagi 7 atau penyebut dan pembilangnya dibagi 7. Lalu x pangkat 3 di sana dibagi x pangkat negatif 7 berarti x pangkat 3 dikurangi negatif 7. Lalu y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Ini semuanya pakai pengurangan ya. Lalu selanjutnya z negatif 6 dikurangi negatif 4 begitu. Karena ini pembagian berarti semuanya tinggal dikurang-kurangi saja. Selanjutnya 1/12 x pangkat 3 dikurangi negatif 7 berarti min dan min jadi positif ya, jadi 3 tambah 7 berarti. Selanjutnya y pangkat negatif 4 itu juga sama, ada min dan min berarti jadi negatif 4 ditambah 1. Lalu z pangkat negatif 6 sama positif 4 begitu ya. Negatif kali negatif sama dengan positif ya, jadi dirubah dulu semuanya. 1/12 x pangkat 7 tambah 3 sama dengan 10, y pangkat negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3, lalu z pangkat negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Baik, sehingga setelah ini bisa kita uraikan kembali ya. Pangkat negatifnya kita rubah ke dalam pangkat positif, gunakan sifat nomor 4 tadi. Di sini menjadi 1/y pangkat 3 kali 1/z pangkat 2 begitu. Setelah ini kita kali-kalikan pembilang semuanya kali pembilang, penyebut semuanya kali penyebut. 1 kali x pangkat 10 kali 1 kali 1 sama dengan x pangkat 10. 12 kali y pangkat 3 z pangkat 2. Nah, kita lihat tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah yang E gitu ya. Baik, untuk soal yang nomor 2. Kita lihat di sini diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Maka nilai dari A pangkat negatif 2, B, C pangkat 3 per A, B pangkat 2, C pangkat negatif 1 adalah titik-titik. Nah, biar mudah kita sama dengan yang tadi ya, kita bagi dulu variabel yang sama, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Di sana ada yang A dulu, A pangkat negatif 2 dibagi A pangkat 1, berarti A pangkat negatif 2 negatif 1 berarti ya. Nah, kurangi 1 kali B pangkat yang atasnya pangkat 1 ya, pangkat 1 dikurangi yang bawahnya pangkat 2 berarti 1 dikurangi 2. Lalu C pangkat 3 dikurangi negatif 1 begitu. Maka
A pangkat negatif 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. B pangkat 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Dan C pangkat negatif ke negatif positif ya, 3 tambah 1 berarti. Jadi C pangkat 4 ya. Nah selanjutnya setelah ini boleh kita langsung rubah dulu, atau boleh juga kita substitusi terlebih dahulu ya, karena nilai A, B, dan C nya sudah ada di sana. Berarti A nya dirubah, dia disubstitusi oleh 1/2, B nya substitusikan 2, dan C nya sama dengan 1 begitu. Selanjutnya kita uraikan. Nah menjadi 2 pangkat negatif 1 ya, 1/2 itu dijadikan pangkat jadi 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3. Lalu 2 pangkat negatif 1 dirubah menjadi 1/2, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga ini yang 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 3 itu perpangkatan ganda ya. Berarti tadi berlaku dikalikan ya, negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1/2 kali 1. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1, karena tadi itu 1/2 ya, jadi 2 pangkat negatif 1. Berarti hasilnya jadi 2 pangkat 2 atau nilainya sama dengan 4 begitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 3. Jika 2x sama dengan 3, 3y sama dengan 4, dan 4 pangkat z sama dengan 5, maka 2 pangkat x, y, z ditambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, mula-mula persamaan tadi kita uraikan terlebih dahulu ya. Kita uraikan terlebih dahulu. Di sana ada positif, artinya kalau positif bisa kita rubah menjadi perkalian di 2 pangkat x, y, z kali 2 pangkat 1 begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sana ada perkalian ganda, perkalian berulang sebanyak 3 kali ya. Nah, 2x-nya bisa kita biar mudah ya, kita pakai kurung dulu atau langsung ya. Nah, pangkat y pangkat y kali z kali 2 pangkat 1, atau 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Nah, terus di dalam soal 2 pangkat x itu kan sudah diketahui ya, 3. Berarti tinggal kita substitusi aja. 2 pangkat x sama dengan 3 gitu ya. Nah, sehingga menjadi 3 pangkat y dipangkatkan lagi z. Kita lihat lagi dalam soal 3 pangkat y itu sama dengan 4. Nah, berarti boleh disubstitusi lagi. 3 pangkat y diganti dengan 4 ya. Sehingga menjadi 4 pangkat z kali 2. Lalu dalam soal ternyata diketahui lagi 4 pangkat z sama dengan 5 ternyata di sana ya. Nah, maka 4 pangkat z sama dengan 5, 4 pangkat z kita substitusi atau kita ganti dengan 5, sehingga menjadi 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi nilainya adalah 10. Bagaimana semuanya? Mudah ya? Nah, 3 jenis soal ini biasanya soal-soal yang banyak keluar pada ujian-ujian begitu ya, untuk bilangan eksponen. Selanjutnya kita pada kesempatan ini juga Bapak di sini memberikan 1 buah latihan soal. Nah, latihan soal ini berjumlah 10. Ini boleh diskusi ya, boleh kalian diskusi dengan teman-teman di kelas atau dengan kelompok belajar kalian. Nah, di sini ada 10 soal ya, silakan ini boleh didiskusikan. Apabila sudah didiskusikan, kalian nanti bisa periksakan kepada guru kalian di dalam kelas. Jangan lupa di screenshot dulu ya, screenshot dulu, silakan. Itu saja mungkin video yang dapat Bapak sajikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan sebelum kalian close, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.